Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Al-Muzafid dengan NIM L1A119134. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian angkatan 2019. Saya dari R003 atau kelas C. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan prinsip, standar, dan prosedur sertifikasi pengelolaan hutan lestari berdasarkan Forest Steward Council atau FSC. Baiklah, kita masuk di pengertian FSC. FSC adalah organisasi internasional yang menyediakan sistem untuk akreditasi dan sertifikasi pihak ketiga yang independen secara sukarela. Sistem FSC yang memungkinkan pemegang sertifikat memasarkan produk dan jasanya sebagai hasil dari kelayakan lingkungan, manfaat sosial, dan keberlanjutan ekonomi pengelolaan hutan. FSC juga menetapkan standar untuk pengembangan dan pengesahan standar pengelolaan FSC yang didasarkan pengesahan standar pengelolaan pada prinsip dan kriteria FSC. Selain itu, FSC menetapkan standar untuk akreditasi lembaga penilaian. Kesesuaian juga dikenal sebagai lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi kepatuhan terhadap standar FSC. Berdasarkan standar-standar ini, FSC menyediakan sistem sertifikasi untuk organisasi yang memasarkan produk mereka sebagai bersertifikat FSC. Adapun visi dari FSC ini adalah nilai sesungguhnya dari hutan diakui dan sepenuhnya menjadi bagian masyarakat di seluruh dunia. FSC adalah katalis utama dan kekuatan utama bagi perbaikan pengelolaan hutan dan transformasi pasar, perubahan kecenderungan hutan global menuju penggunaan berkelanjutan, konservasi, restorasi, dan penghargaan terhadap semua. Selanjutnya, prinsip-prinsip FSC. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip FSC. Yang kedua, hak penguasaan lahan dan hak pemanfaatan serta kewajibannya. Yang selanjutnya, hak-hak masyarakat adat, hubungan masyarakat dan hak-hak pekerja, manfaat dari hutan, dampak lingkungan, perencanaan manajemen, pemantauan dan penilaian, pemeliharaan terhadap hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi, dan juga hutan tanaman. Itulah beberapa prinsip-prinsip dari FSC. Yang selanjutnya adalah FSC yang berwenang menerbitkan sertifikat FSC. Ya, kan lembaga FSC yang menerbitkan ya sertifikat dari FSC tentu dong. Yang caranya itu hubungi lembaga sertifikasi terhadap sertifikasi terakreditasi FSC. Lembaga sertifikasi akan memberikan perkiraan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penilaian sertifikasi. Namun, lembaga sertifikasi akan meminta informasi tentang pengelolaan hutan atau proses produksi yang dilakukan selama ini. Lembaga sertifikasi juga akan memberikan informasi persyaratan FSC yang harus dipenuhi. Anda dapat memilih lembaga sertifikasi sesuai dengan waktu dan biayanya. Yang selanjutnya yaitu penilaian sertifikasi. Lembaga sertifikasi atau biasa disebut dengan CB, singkatan dari Certification Body, menurunkan auditor atau tim penilaian kesiapan perusahaan Anda untuk sertifikasi FSC. Dari pihak yang memberi sertifikasi yang menurunkan tim penilaian yang bertujuan untuk memberi kelayakan atau tidak untuk menerbitkan sertifikasi FSC pada suatu perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi FSC tersebut. Yang ketiga itu dapat sertifikat FSC. Jika dinilai memenuhi persyaratan FSC, CB akan memberikan sertifikat FSC. Maksudnya CB ini kan tim auditornya, tim yang memberi penilaiannya. Sertifikat FSC berlaku selama 5 tahun, namun tim auditor akan melakukan audit tahunan untuk memastikan perusahaan tetap
persyaratan sertifikasi FSC. Tentunya setelah kita dapat sertifikasi FSC, tentu masih juga dipantau dari pihak FSC tersebut. Tim auditor atau yang disebut dengan certification body akan selalu memantau setiap 5 tahun atau setiap tahun sekali untuk memberi kelayakan dilanjutkan atau dicabutkannya sertifikasi FSC dari suatu perusahaan tersebut. Tujuan standar ini menetapkan elemen yang disyaratkan untuk badan sertifikasi yang diakreditasi oleh FSC, harus mengevaluasi praktek pengelolaan hutan dalam ruang lingkup standar. Maksudnya praktek dalam pengelolaan hutan dalam ruang lingkup standar pengelolaan hutan lestari tersebut harus mementingkan dari sistem dari PHL untuk menjaga hutan dan melestarikan hutan. Selanjutnya, prinsip dan kriteria Fidensi FSC untuk pengawasan hutan memberikan standar yang diakui secara internasional untuk pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Biar bagaimanapun, standar internasional untuk hutan pun manajemen perlu diadaptasi di tingkat regional atau nasional untuk mencerminkan keberagaman kondisi hukum, sosial, dan geografis hutan di berbagai belahan dunia. Prinsip dan kriteria FSC oleh karena itu diperlukan penambahan indikator yang disesuaikan dengan kondisi daerah atau nasional agar dapat diimplementasikan di tingkat kesatuan pengelolaan hutan atau KPH. Selanjutnya, FSC dan Komite Standar PSC merupakan standar pengawasan hutan nasional FSC. Pengembangan atau disebut dengan NFSS. Pengembangan NFSS mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen normatif FSC berikut: FSC Strip Pro Strip 60 006 V2 N pengembangan dan pengalihan National Forest Stewardship Standar Prinsip dan Kriteria FSC versi 5 Strip 1. Selanjutnya FSC STD 60002 V1 IN struktur dan isi dari National Forest Stewardship Standard dan IFC STD 60006 V12 IN persyaratan proses untuk pengembangan dan pemeliharaan standar pengawasan hutan nasional. Semua ini telah ditetapkan dalam dokumen normatif FSC yang telah dibuat dalam pendirian FSC tersebut. Selanjutnya itu produk HHBK yang berada dalam cakupan NFSS ini yaitu diizinkan untuk bersertifikat FSC berdasarkan standar meliputi produk-produk berikut. Yang pertama itu buah-buahan dapat dimakan atau tidak dapat dimakan, sekresi getah atau kelenjar, permen karet, resin, lateks, jamu obat meliputi daun, batang, kulit kayu, akar, jamur. Selanjutnya tanaman batang meliputi rotan, bambu, kayu, getah, dan kayu hati. Jika ada HHBK tambahan yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup standar ini atau indikator atau catatan khusus akan dikembangkan untuk sertifikasi produk baru ini jika diperlukan. Yang berikutnya itu versi standar. Standar yang telah digunakan di Indonesia sebelum NFSS ini adalah FSC STD IDN 0101 2013. Sebelum versi ini disiapkan untuk tinjauan draft akhir, 3 versi dari draft dari NFSS telah diproduksi draft 01 sebelum masa konsultasi dan dari tahun 2016 konsultasi publik. Draft 02 dikonsultasikan dengan Consultative Forum atau CF dan untuk pengujian hutan tahap, dan draft 03 yaitu draft uji hutan yang disebarluaskan untuk konsultasi publik pada tahun 2018. Versi FSC National Forest Stewardship Standard of Indonesia saat ini adalah versi draft final atau pra persetujuan FSC
STD IDN 02 2020. Setelah versi ini disetujui secara resmi oleh FSC Internasional, ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Standar tersebut dikembangkan berdasarkan kesepakatan anggota SDG nasional yang dimiliki menjalani konsultasi yang memadai, pengujian hutan, dan persetujuan manfaat oleh FSC. Standar memenuhi maksud dan tujuan anggota SDG nasional dan diyakini penting sumber daya untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di Indonesia. Standar ini berlaku untuk operasi pengelolaan hutan yang lestari yang mencari sertifikat FSC di Indonesia sebagai entitas terdepan dalam proses pengembangan standar SDG nasional dalam melaksanakan tugasnya dan difasilitasi oleh lembaga ekolabel Indonesia seperti LII-WW yang memiliki situs www.lii.org.id dan solusi konsultasi Asia Pasifik atau AVCS. Dia juga memiliki websitenya yaitu www.avcs.pmw.com. Selama pengembangan proses, pekerjaan ini juga melibatkan staf kantor regional FSC Indonesia dan Asia Pasifik. Forum konsultatif atau CF didirikan untuk membantukan SDG dalam memberikan masukan teknis, saran, tinjauan awal, dan membantu memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan memberikan umpan balik mereka melalui saluran yang tersedia untuk umum. Awalnya, lebih dari 70 individu dari berbagai pemangku kepentingan kelompok ditawarkan untuk berpartisipasi sebagai anggota CF. Akhirnya, 55 dari mereka setuju untuk menjadi anggota CF. Selanjutnya, organisasi bertanggung jawab atas keputusan, kebijakan, dan kegiatan manajemen yang berkaitan. Unit manajemen organisasi juga bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa orang lain atau entitas yang didirikan atau dikontrak oleh organisasi untuk beroperasi atau untuk kepentingan unit pengelolaan memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan FSC. Oleh karena itu, organisasi diharuskan mengambil tindakan korektif jika terjadi orang tersebut atau entitas yang tidak mematuhi standar pengelolaan hutan yang lestari. Yang berikutnya adalah tahap akhir dari FSC. FSC secara aktif mengundang masukan dari anggota FSC dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan kesepakatan bersama atas isu-isu penting yang telah didapatkan dari survei di lapangan. Dokumen normatif dievaluasi dan direvisi secara teratur. Proses revisi ini dilaksanakan mengikuti persyaratan yang sama seperti proses pengembangan dokumen normatif baru. Maksudnya revisi ini sama seperti membuat ulang dokumen normatif baru saking telitinya dalam melakukan revisi ini. FSC menerapkan Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standard yang dikeluarkan oleh ISIL atau Asosiasi Global untuk Sistem Standar Sosial dan Lingkungan. FSC adalah satu-satunya sistem sertifikasi hutan yang diakui oleh ISIAL atau Asosiasi Global untuk Sistem Standar dan Sosial atau Asosiasi Global untuk Sistem Standar Sosial dan Lingkungan yang menerapkan praktik ideal dalam pengembangan standar. Baiklah, terima kasih untuk telah menonton video saya pada penjelasan IFC. Jika terdapat kesalahan pada video dalam penyampaian video saya kali ini, saya mohon maaf. Saya Renaldi Yarmuzapid dari Prodi Kehutanan. Saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.